Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Laskar Mataram Raya semuanya. Ada pertanyaan yang sering diajukan oleh para muhibbin dan itu dinarasikan berulang-ulang. Kalau kita menafikkan nasab Ba'alwi, kita berarti menafikkan nasab keilmuan daripada pondok-pondok pesantren, keilmuan daripada ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh santri-santri Nusantara. Dengan menafikan hal itu, kita tidak akan memperoleh keberkahan daripadanya. Itu adalah narasi mereka. Demikian juga soal thariqah. Mereka berpikir seolah-olah dengan menafikan nasab Ba'alwi, nasab thariqah Nusantara akan terputus, karena mereka berpikir keberkahan, syafaat itu hanya muncul dari klan mereka, klan Ba'alwi atau yang sering disebut sebagai Habib. Ini penyesatan yang nyata bagi kita semua. Maka dari itu, mari para kiai, para ulama, para ustadz memberi edukasi, penyegaran, refreshing pemikiran-pemikiran kepada jamaahnya. Apa itu makna daripada barokah? Apa makna daripada kualat? Apa makna daripada su'ul adab? Apa makna daripada syafaat? Agar apa? Agar para jamaah Nusantara ini tidak terkooptasi oleh pemahaman yang dicekokkan oleh para habib kepada santri-santri jamaah Nusantara. Karena apa? Mereka mengandalkan ini, mengandalkan tentang kualat, terputusnya ilmu, tidak memperoleh keberkahan, terputusnya sanad thariqah dan lain sebagainya, tidak memperoleh syafaat karena menafikan daripada nasab Habib. Ini perlu penyegaran kembali oleh kiai-kiai, ulama-ulama, ustadz-ustadz, merefresh pemahaman tentang syafaat, merefresh pemahaman tentang barokah, merefresh pemahaman tentang yang dinamakan su'ul adab. Bagaimana ini meski diterangkan juga kepada jamaah-jamaah kita. Dan salah satu pertanyaan yang kemarin muncul di Kebumen adalah bagaimana apabila kita sudah berbaiat thariqah kepada thariqah Bani Alawi, apakah kita masih memperoleh keberkahan daripadanya? Atau apakah orang yang memutuskan baiat thariqah kepada Robitoh Alawiyah Bani Alawi itu tidak kualat atau tidak su'ul adab, atau bagaimana mereka khawatir tentang hal itu? Karena doktrin yang kuat yang ditancapkan bahwa seolah-olah hanya thariqah Alawiyah lah yang paling sahih, yang paling bisa menjamin atas keselamatan daripada manusia, khususnya yang menganut agama Islam, dan lebih khusus lagi Nahdlatul Ulama. Karena kebanyakan penganut thariqah itu adalah jamaah Nahdlatul Ulama. Maka simaklah bagaimana keterangan Kiai Mat tentang hal ini, tentang bagaimana kita membatalkan thariqah kepada Bani Alwi setelah kita mengetahui ternyata Bani Alwi itu adalah bukan dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil aqiyah. Ada satu lagi ini. Oh sebentar. Oh ya itu yang hitam. Nanti nama disebutkan tadi nomor 2 Bapak Kim Stangin, nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf langsung saja, nama saya Triyono Idris dari Desa Kabian, Kecamatan Mirit.
pada kesempatan ini saya ingin bertanya, minta dijelaskan apa solusinya apabila ada seorang muhibbin habaib yang sudah terlanjur berguru bahkan bengat torikoh dengan penuh kesadaran, penuh kecintaan, tapi akhirnya setelah mendengar pencerahan dari Hadratus Syekh Kiai Imaduddin Al-Bantani, akhirnya menyadari bahwa jalan yang ditempuh selama ini salah. Lalu bagaimana yang harus dilakukan? Karena sudah terlanjur berguru kepada seorang guru minal habaib, bahkan sudah dibengat, otomatis di dalam hatinya takut nanti ilmunya tidak manfaat, takut kualat, takut su'ul khotimah dan lain sebagainya. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Gurunya torikoh. Nah, kalau masalah torikoh, udah yang jelas saja torikoh Khalidiyah Naksabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahib punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raub, Syekh Abdurrahub dulu ya, Syekh Abdurrahub ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal di UIN itu, banyak sekali yang menulis mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi, bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada torikoh di Banyumas, torekatnya Mbah Ilyas, saya teliti sebelum saya siqah. Oh ini pas ini garis apa namanya sejarahnya. Apalagi ini dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau thariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, kok tarekannya Sadiliyah? Kan aneh itu. Kalau Mbah Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naksabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, Mbah Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau tarekat nyambung, kita bukannya usul ke Allah, ke yang lain, ke Borobudur nanti. Udah, torikoh yang jelas-jelas saja. Torikohnya Kiai Nusantara itu. Ada lagi? Kiai Mustain mah itu mah bukan pertanyaan, curhat dia mah. Curhat ya. Udah yang lain. Oke. Baik, sebentar. Benar, tadi banyak disebut nama Utsman bin Yahya. Manhua, siapa dia itu? Dia adalah mufti pemerintah Belanda yang dibayar setiap bulan oleh pemerintah Belanda. 100 golden. Berapa juta sekarang? Ya 1 miliar katanya itu. Nah, bedanya dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim akan dijadikan mufti tapi nggak kersa oleh Belanda.